Semoga sudah tampak di layar Anda masing-masing. Selanjutnya, saya perkenalkan Anda dengan struktur data namanya stack. Tulisannya gini. Nah, struktur data stack. Nanti setelah struktur data stack ini, kemungkinan kalian akan menemui struktur data lainnya itu yang mirip-mirip, baik sifatnya maupun parameter. Sekarang struktur data stack itu pada dasarnya dia adalah kalau saya ngomongnya untaian ya. Mungkin kalian pernah ngerti rantai atau tasbih. Nah, jadi tasbih itu pun juga bisa kita katakan sebagai struktur data. Nah, stack ini karakternya kayak gitu. Nah, tadi udah membahas tentang linked list ya, linked list tadi. Linked list, stack, bahkan nanti ada array, kemarin udah kita bicarakan, termasuk adanya QU nanti ya. Itu mirip-mirip. Hanya mirip loh ya, hanya mirip. Tapi meskipun mirip itu belum tentu sama. Belum tentu sama persis. Hanya mirip saja. Nah, tadi linked list sudah kita bicarakan di pertemuan yang tadi. Di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian stack. Ini juga mirip dengan linked list. Tetapi stack ini punya aturan. Aturannya stack itu adalah LIFO. Nah, L itu berarti last, in, F equal first, out. Berarti last in itu berarti last in masuknya terakhir, tapi keluarnya pertama. Inilah aturan untuk struktur data stack. Jadi ingat ya, last in, first out. Inilah karakter utama dari sebuah struktur data stack. Jadi misal nanti ada pertanyaan, struktur data yang memiliki karakteristik LIFO adalah, nah kadang gitu pertanyaannya. Atau dibalik, struktur data stack memiliki karakteristik apa LIFO atau apa gitu. Banyak ya, LIFO, FIFO, determinan dan seterusnya. Cuman untuk struktur data stack itu identik dengan LIFO, last in, first out. Nah, caranya gampang biar lebih mudah paham. Ibaratnya saya punya ember. Terus embernya kita kasih air. Pastikan airnya yang penuh bagian sini dulu. Bagian bawah dulu. Terus begitu sampai di bagian atas. Nah, air yang bagian atas ini kan last in loh. Air yang masuk di paling atas itu adalah yang last in atau yang datang akhir. Tapi pada saat kita misal nggak cebuk ngono ya. Nah, kita punya cebuk ngono. Embernya dicebuki satu persatu dikit-dikit. Berarti yang paling atas ini tadi yang last in, paling akhir datangnya. Tetapi kalau kita cebuk, dia yang first out atau keluar awal. Nah, inilah stuck. Jadi yang datangnya terakhir, keluarnya paling awal. Ya kaya awak mulai Jumatan ngono iku. Tekone mburi dhewe, muli ya dhisik dhewe. Nah, itu stuck. Struktur data stuck tuh gitu. Contoh lain. Nah, misal ada punya tumpukan satu buku. Terus dua buku. Tiga buku. Entah batu bata. Nah, ditumpuk kayak gini. Dalam sebuah ember misal. Tentu, kalau kita mau ngambil yang nomor satu, ini kan kesusahan. Susah banget. Justru akan lebih mudah kita ngambil yang nomor tiga. Padahal nomor tiga ini tadi yang kita masukkan paling akhir. Ingat ya, yang terakhir masuk justru yang terakhir masuk justru dia menjadi yang pertama keluar. Makanya berlaku logika LIFO. Nah, nanti contohnya apa-apa saja Anda bisa perkirakan. Karena kalau misalkan ini mau mengambil yang nomor satu ini, kesusahan, harus antri dulu. Harus nomor tiga dikeluarkan dan seterusnya. Atau ember dipecah disik untuk mengambil yang nomor satu. Nah, dari sifat-sifat ini berarti kita bisa
Menyimpulkan keunggulannya stuck. Dari sifat-sifat ini saja nggak perlu diapal, no. Di logika saja bisa. Nah, berarti mempermudah. Mudah ambil data. Lagi mang, tuh. Anggap aja batu bata ini tadi atau buku ini adalah data. Kalau kamu ngambil yang nomor satu, mesti kesusahan, kesulitan. Akan jauh lebih mudah jika mengambil yang nomor tiga dulu. Makanya mempermudah pengambilan data. Karena datanya mudah diambil, mesti akan lebih hemat energi. Makanya HP-mu itu udah canggih banget. Tapi nyatanya baterai HP-mu yang sekecil itu bisa bertahan 1 hari. Nah itu salah satu jasa dengan diperkenalkannya struktur data stuck. Hemat energi banget. Laptop zaman sekarang baterainya kecil-kecil. Nggak segede baterai laptop zaman dulu. Tapi laptop zaman sekarang bisa nyala lebih lama ketimbang laptop zaman dulu. Ya karena ini, data yang terakhir yang diproses. Jadi lebih hemat energi. Anggap aja ini sebuah ember kamu naruh batu bata. Lebih hemat energi kalau kamu ngambil bata yang paling atas dulu. Ketimbang ngubek-ngubek bata yang paling bawah. Nah gitu ya ilustrasinya ya. Jadi ilustrasi untuk lebih memahami stuck. Karena lebih hemat energi sehingga perintah lebih cepat diproses. Kayak ini, loh. Kamu mau mindahin batu bata ini ke ember. Berarti cukup dari 3 aja dulu. 3 berarti masuk ke sini. Nah, lebih cepat prosesnya. Nggak perlu ngubek-ngubek ke satu dulu, harus diperintahkan ke sini. Tambah satu paling bawah, dan jadi paling bawah lagi. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Sehingga jika seperti ini, loh, bayangkan aja kamu ngemindahin batu bata dari satu ember ke ember yang lain. Tuh, jauh lebih cepat. Nah, gitu ya. Ini keunggulan-keunggulan menggunakan struktur data stack. Oke, silakan. Sampai sini jika tidak ditanyakan. Di kolom chat juga tidak apa-apa. Atau ada pertanyaan dari materi yang tadi juga tidak apa-apa. Saya persilahkan.